Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Hari ini bertemu dengan Bu Siti untuk belajar tema 1 sub 4. Kita awali belajar hari ini dengan berdoa bersama-sama. Ayo, kita angkat tangan bersama untuk memanjatkan doa, memohon kelancaran, kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita awali segala aktivitas kita dengan berdoa terlebih dahulu. Masih ingat tentang tema sebelumnya? Kita sudah belajar tentang berbagai macam ciri-ciri makhluk hidup, antara lain hewan, manusia, dan hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Anak-anakku yang hebat, tujuan kita belajar hari ini yang pertama adalah kita nantinya akan dapat menjelaskan bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman itu sendiri. Kemudian berbagai jenis tanaman, cara berkembang biaknya akan dibahas pada hari ini. Yang kedua, hari ini juga kita akan mengetahui bagaimana nanti menjelaskan pentingnya bekerja sama dengan sesama manusia, dengan sesama teman kita dan sesama anggota keluarga kita. Tujuan pembelajaran yang ketiga, kita bisa menyelesaikan soal pembagian secara bersusun. Yang keempat, kita akan nantinya setelah materi ini nanti Ibu Siti sampaikan, kita akan membuat hasil karya dekoratif yaitu mozaik dari biji-bijian. Kita mulai untuk pembahasan yang pertama. Pertumbuhan tanaman. Tanaman seperti halnya makhluk hidup yang lain yang mengalami pertumbuhan dari kecil hingga besar. Tanaman juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda-beda dalam berkembang biak. Tanaman berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya dan untuk bertambah banyak. Ini tujuan dari kenapa tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Nah, kita lihat gambar yang ada di layar samping Bu Siti ini. Ini adalah contoh dari daur hidup tanaman. Diawali dengan biji yang kecil, kemudian tumbuh sedikit akarnya bertambah banyak, kemudian persiapan untuk tumbuh untuk daunnya hingga menjadi tanaman besar seperti ini. Ini adalah contoh daur hidup atau siklus dari tumbuhan. Berikutnya, tentang perkembangbiakan tumbuhan, ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Cara-cara bagaimana tumbuhan ini berkembang biak. Nah, pada layar ini adalah contoh dari perkembangbiakan alami pada tumbuhan. Alami di sini maksudnya memang Allah sudah berikan cara berkembangbiakannya seperti ini, ya. Yang pertama, tumbuhan dapat berkembang biak dengan cara biji. Yang pertama. Nah, banyak kita jumpai tanaman-tanaman yang memiliki biji. Ini adalah salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan yang menggunakan perkembangbiakan dengan biji. Apa saja itu? Nah, kalau kalian setelah makan buah mangga tentunya, di dalamnya buah mangga ada bijinya. Berarti tumbuhan mangga termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Begitu juga cabai, tomat, bayam, sawi, dan banyak sekali tumbuhan yang menggunakan
perkembangbiakan dengan biji. Sering kita ketemui di kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya, perkembangbiakan dengan tunas. Nah, apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas? Yang pertama diantaranya pohon pisang. Pisang. Yang kedua, tanaman cocor bebek. Yang ketiga, bambu dan tumbuhan tebu. Ini adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Ketiga, perkembangbiakan secara alam yang ketiga, yaitu adalah dengan cara umbi. Nah, untuk umbi, ini dibedakan menjadi 3 jenis umbi. Yang pertama, umbi batang. Contoh apa saja tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang? Di antaranya kentang dan ubi. Bisa ubi ungu, ubi celembung. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Umbi yang kedua yaitu umbi lapis. Kenapa ini disebut umbi lapis? Karena pada umbi tanaman ini mempunyai lapisan-lapisan pada umbinya. Makanya dia disebut dengan umbi lapis. Apa saja contoh tanamannya? Ya, yaitu bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi. Yang ketiga, perkembangbiakan yang ketiga, yaitu dengan spora. Apa itu spora? Spora bentuknya seperti titik-titik yang ada di ketiak daun atau di belakang daun. Bentuknya seperti itu. Nah, beberapa tanaman yang berkembang biak dengan spora diantaranya adalah jamur, tumbuhan paku-pakuan, suplir, dan tumbuhan paku atau pakis. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora. Ini anak-anak, selain berkembangbiakan alami, tumbuhan juga bisa berkembang biak dengan buatan. Apa maksudnya? Berkembang biak dengan buatan berarti tumbuhan ini dapat berkembang biak dengan bantuan manusia. Nah, beberapa jenis cara yang digunakan untuk memperkembangbiakan tumbuhan diantaranya yaitu dengan mencangkok, okulasi, dengan cara sambung, kemudian dengan cara stek, dan merunduk. Ini adalah contoh-contoh tanaman yang bisa kita kembangbiakan dengan cara buatan. Tentunya ada syarat. Apa syarat untuk dikembangbiakan secara buatan? Tumbuhannya adalah mempunyai batang yang berkayu. Ini adalah tanaman yang bisa kita kembangbiakan dengan cara secara perkembangbiakan secara buatan. Nah, ini akan Bu Siti lanjutkan dengan bagaimana kelebihan dan kelemahan jika kita menggunakan perkembangbiakan secara buatan. Yang pertama, kelebihannya adalah tumbuhan kalau kita kembangbiakan dengan secara buatan, dia akan cepat tumbuhnya dibanding tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Yang kedua, mutu tanaman akan lebih baik. Jadi kita bisa mendapatkan tanaman yang kita inginkan. Misalkan mau berbuah besar dengan warna yang cerah, itu bisa kita dapatkan dengan cara perkembangbiakan secara buatan. Yang ketiga, cara perkembangbiakan buatan ini juga dipilih oleh para petani untuk memperbanyak buahnya. Jadi hasilnya akan melimpah. Makanya para petani banyak menggunakan cara perkembangbiakan secara buatan. Dan buahnya akan kita hasilkan lebih cepat dibanding perkembangbiakan secara alami. Tapi di balik keunggulan ini, di balik kelebihan perkembangbiakan secara buatan, ada kelemahannya juga. Antaranya adalah akarnya rapuh dibanding perkembangbiakan alami dan mudah roboh jika tertempa hujan lebat maupun angin yang kencang. Tanaman yang berkembang biak secara buatan ini mudah roboh. Berikutnya, cara bagaimana tanaman yang kita punya ini bisa bertumbuh, berkembang biak dengan baik, tentunya dengan cara merawat. Apa saja yang kita bisa lakukan? Yang pertama adalah menyiramnya dengan teratur.
Yang kedua adalah memberi pupuk pada tanaman itu dalam waktu yang berkala. Jadi tidak setiap hari kita memberi pupuk. Jadi nanti ada beberapa waktu kita untuk memberi pupuk pada tanaman yang kita tanam di lingkungan kita. Yang ketiga, sebaiknya tanaman diletakkan di tempat yang cukup dengan cahaya matahari, karena cahaya matahari merupakan unsur yang penting agar tumbuhan ini dapat tumbuh dengan baik. Karena dengan cahaya matahari, tumbuhan dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, anak-anak, dalam melakukan kegiatan, kita akan lebih semangat dan lebih senang jika melakukannya dengan cara bekerja sama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Jadi kita tidak melakukannya sendiri, tapi kita ajak teman kita untuk melakukan bersama. Yang berikutnya, bekerja sama yang kita lakukan pun dalam hal kebaikan. Ya, jadi kita jangan mau jika diajakin bekerja sama dalam hal keburukan. Contohnya apa? Ada teman yang bisikin, "Hei, adik-adik, ayo kita kerjasama, kita usilin teman kita curi barangnya." Nah, ini adalah contoh bekerja sama yang tidak boleh kita lakukan, ya. Jadi yang perlu kita ingat, kita boleh melakukan bekerja sama hanya dalam hal kebaikan. Berikutnya, bekerja sama ini termasuk perilaku kita yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, apa lambang dari sila ketiga? Sila ketiga ini dilambangkan oleh pohon beringin. Nah, masih ingat kan lambang-lambang sila Pancasila? Nah, sekarang kita akan lanjutkan contoh-contoh bekerja sama yang biasa kita lakukan. Yang pertama, bekerja sama di dalam rumah, di dalam keluarga kita. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan? Bu, aku kan masih kecil, belum bisa. Bu, walaupun kita masih kecil, kita bisa melakukan bekerja sama. Hal-hal yang kecil pun kita bisa membantu orang tua kita. Di antaranya, kalau kita di rumah sedang bersih-bersih bersama, membersihkan rumah bersama, hal yang kecil kita bisa menyapu piring, mencuci piring, menyapu lantai, kemudian mengelap kaca. Ini juga termasuk membantu pekerjaan orang tua. Yang kedua, contoh kecil yang bisa kita lakukan adalah membantu ibu ketika menyiapkan makanan malam. Nah, kalian bisa menyiapkan nasinya, kemudian menata mejanya. Nanti kita nikmati masakan ibu dengan anggota keluarga yang lain. Contoh bekerja sama di sekolah. Di sekolah, kita ini juga termasuk adalah anggota sekolah yang harus bekerja sama di sekolah, karena kita merupakan salah satu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tapi kita butuh bantuan orang lain untuk melakukan kegiatan kita. Bekerja sama di dalam sekolah contohnya adalah piket kelas yang sering kita lakukan. Itu adalah contoh yang sering kita temui di sekolah-sekolah atau di kelas kita. Bahkan ketika kita masuk, tidak di masa pandemi ini, kita diberi jadwal bergilir untuk melakukan kerjasama ini. Yang kedua adalah contohnya adalah belajar berkelompok, menyelesaikan masalah yang nanti diselesaikan bersama-sama di dalam kelas kita. Ini termasuk dalam contoh kerjasama di sekolah. Nah, ada juga contoh kerjasama sebagai kita anggota masyarakat. Apa itu? Yang pertama, kalau kita melihat ayah kita atau ibu kita melaksanakan kerja bakti di kampung, membersihkan parit, kemudian membantu tetangga yang sedang mengalami musibah atau membangun musola, ini adalah contoh-contoh kerjasama yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua adalah contohnya bila melaksanakan ronda malam. Ini juga termasuk contoh dari kerjasama di dalam masyarakat. Nah, kerjasama yang kita lakukan ini banyak sekali mengandung manfaat. Di antaranya,
Kalau dibanding kita bekerja sendiri dengan bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai. Yang tadinya pekerjaannya berat sekali kalau kita lakukan sendirian, tapi dengan bekerja sama, pekerjaan akan lebih ringan. Pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga, kita menjadi banyak teman, banyak saudara-saudara kita, karena kita bergaul dengan orang lain. Yang keempat, manfaat yang keempat tentunya adalah akan menambah atau mempererat persatuan dan kesatuan. Jadi akan semakin kuat hubungan emosional dengan anggota yang lain. Ini adalah contoh manfaat dari bekerja sama. Anak-anak, di sub kemarin kita sudah belajar tentang perkalian. Bu Siti lanjutkan, kita hari ini akan belajar tentang pembagian. Nah, kebalikan dari perkalian, pembagian ini adalah operasi hitung pengurangan yang berulang. Ini adalah definisi dari pembagian. Nah, contohnya, Bu Siti punya bilangan 16 dibagi dengan 4. Bagaimana hasilnya? Jadi kita kurangi dulu. Untuk mengurangi, bisa kalian secara mendatar ataupun dengan cara menurun. Nah, ini Bu Siti berikan contoh pembagian dengan cara pengurangan mendatar. Mana 16 dikurangi 4, itu hasilnya kita kurangkan dulu adalah 12, kita kurangkan 4 lagi 8, 8 nanti dikurangi 4 lagi, hasilnya adalah 4, dan 4 dikurangi 4, hasilnya 0. Sampai mendapatkan nilai 0, inilah kita akan dapatkan ada 4 bilangan pembaginya. 4 kali atau 4 pembaginya. Ini hasil dari 16 dibagi 4. Nah, pembagian tidak hanya kita bisa selesaikan dengan cara pengurangan, tetapi kita juga bisa selesaikan dengan cara kelipatan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan dengan cara kelipatan? Tentunya dengan melihat bilangan pembaginya. 9 dibagi 3. Berapa hasilnya? Nah, kita akan menyelesaikan dengan cara kelipatan, yaitu kelipatan 3. Kelipatan 3 atau bilangan loncat 3 setelah 3, 6, dan 9. Nah, sampai stop di situ saja. Karena bilangan yang dibagi adalah bilangan 9. Lalu kita hitung berapa banyaknya bilangan loncatnya. Itu 1, 2, 3. Jadi angka yang ketiga inilah hasil dari pembagi 9 dibagi 3. Ini cara menyelesaikan pembagian dengan cara kelipatan. Nah, dengan cara bersusun. Cara bersusun ini adalah cara yang nantinya akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal. Di mana 428 dibagi 2. Nah, anak-anakku, seperti inilah bagaimana nanti kita menyelesaikan pembagian cara bersusun. Ya. Jadi, angka yang besar, yang dibagi ini kita letakkan di dalam 428, kemudian angka 2 atau pembaginya kita letakkan di luar. Nah, untuk membaginya satu persatu angka yang kita selesaikan dulu. Yang pertama, angka yang pertama dulu. Angka berapa itu? Angka 4. Ya, 4 dibagi 2. Berapa hasilnya? Kalau kalian belum hafal, kalian bisa gunakan cara berderet seperti ini atau cara kelipatan. Jadi kelipatan 2 atau kelipatan bilangan pembaginya yang kita gunakan. 2. Kemudian kelipatan 2-nya lagi 4, kemudian 6 dan 8. Nah, 4 dibagi 2 ini kita dapatkan dari deret angka yang kedua. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Setelah dibagi, kita letakkan di atas. Nah, diletakkan di atas. Setelah diletakkan di atas, lalu dikalikan angka yang di atas dengan pembaginya. 2 dikali 2. Kita letakkan lurus dengan angka yang pertama. 2 dikali 2 adalah 4. Lalu kita tarik garis, kita kurangkan secara bersusun.
Yang pertama adalah angka yang lurus tadi dulu, 4 dikurangi 4, 0. Lalu angka yang kedua bagaimana? Kita turunkan satu per satu. Angka yang kedua kita turunkan di samping angka 0. Berapa di situ? Di situ adalah 8, ya. 2 kita turunkan berarti 2 dibagi 2. Berapa 2 dibagi 2? Hasilnya 1. Nah, kita letakkan di atas kembali. 1 dikalikan 2, hasilnya 2, kita kurangkan dulu. Nah, lalu angka yang terakhir, angka 8, kita turunkan. Lalu kita kurangkan lagi sampai mendapatkan angka 0. Nah, angka yang di atas ini adalah hasil pembagian dari 428. Nah, untuk kita bisa tahu kemampuan kita pembagian, tentunya kita harus banyak berlatih. Jangan bosan, jangan pernah menyerah kalau kita menemukan hal-hal yang baru dalam belajar matematika. Kuncinya banyak berlatih. Nah, berikutnya anak-anak, di materi sub 4 ini, kita juga akan belajar tentang kerajinan mozaik. Kerajinan mozaik ini adalah suatu kerajinan hasil karya 2 dimensi yang dikombinasikan dengan bahan-bahan yang sudah dipotong-potong sesuai dengan bentuknya sedemikian rupa sehingga dapat membentuk objek gambar tertentu. Misalnya, kita punya gambar bunga matahari. Nah, kita bisa membuat mozaik dari gambar tumbuhan matahari. Dengan apa? Dengan potongan kertas lipat, dengan potongan daun kering, atau juga dengan biji-bijian. Nah, ini adalah contoh-contoh mozaik yang sudah jadi dari biji-bijian tumbuhan, karena tema kita adalah tema tumbuhan. Jadi, Bu Siti tampilkan biji-bijian dari tumbuhan. Contohnya adalah biji jagung, biji ketumbar, biji kedelai. Nah, apa saja bisa kita gunakan untuk membuat hasil karya mozaik seperti ini. Demikian anak-anakku, pelajaran kita hari ini untuk materi 1 sub 4. Nah, pesan Bu Siti, kita tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang sudah ada, cuci tangan, jangan lupa tetap semangat beribadah dan belajar. Kita mohonkan kepada Allah, semoga ujian ini cepat selesai dan kita bisa bertatap muka. Nah, Bu Siti akhiri, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.